Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidupmu tiba-tiba berantakan? Rencana yang kau susun rapi runtuh seketika. Pekerjaan yang kau banggakan hilang tanpa kabar. Orang yang kau cintai meninggalkanmu. Dan engkau berdiri sendirian, bertanya lirih dalam hati, "Ya Allah, ya Allah, apa salahku? Kenapa aku harus melewati ini semua?" Ketahuilah, kehancuran itu bukan berarti Allah membencimu. Justru itu tanda bahwa Allah sedang meninggikan derajatmu. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Jiwa yang terpilih tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia ditempa oleh luka, diuji oleh kehilangan, dan dibentuk oleh kesabaran. Seperti Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan sakit bertahun-tahun. Namun sabarnya menjadikannya teladan bagi seluruh umat. Seperti Nabi Yusuf yang dijatuhkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, bahkan dipenjara, hanya untuk diangkat menjadi pemimpin mulia. Begitulah dirimu, saudaraku. Apa yang tampak sebagai kehancuran, sejatinya adalah pintu naik level. Allah sedang membersihkan jalanmu dari sesuatu yang tidak layak, agar engkau siap menerima sesuatu yang lebih besar. Maka jangan putus asa, karena ketika dunia menjauhimu, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk lebih dekat padanya. Mengapa Allah mengizinkan hidupmu berantakan? Saudaraku, kadang kita tidak mengerti mengapa Allah biarkan badai menghantam hidup kita. Padahal hati kita tulus, doa kita tidak pernah putus, dan kita berusaha berbuat baik. Namun, ketahuilah, Allah tidak pernah menzalimimu. Apa yang tampak berantakan, sesungguhnya adalah cara Allah menyucikan jiwa dan menyiapkan langkah baru. Allah berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ujian adalah bukti cintanya. Seperti emas yang dibakar agar semakin murni, begitulah hatimu sedang ditempa. Seperti tanah yang dibajak agar bisa ditanami benih baru, begitulah hidupmu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, tapi sesungguhnya Allah ingin engkau menemukan jalan rezeki yang lebih halal, lebih berkah, lebih tenang. Mungkin engkau ditinggalkan orang yang kau cintai, tapi sesungguhnya Allah ingin melindungimu dari hati yang salah, agar engkau bertemu dengan cinta yang lebih tulus, yang menuntunmu padanya. Mungkin engkau jatuh sakit dan tubuhmu lemah, tapi sesungguhnya Allah ingin membersihkan dosa-dosamu dan membuatmu lebih peka terhadap nikmat sehat yang selama ini sering terabaikan. Jadi, jangan pandang berantaknya hidupmu sebagai kutukan. Itu adalah undangan dari Allah agar engkau melangkah ke level berikutnya, level iman yang lebih kuat, level kesabaran yang lebih dalam, dan level tawakal yang lebih tinggi. Saudaraku, hidup yang berantakan seringkali membawa tanda-tanda khusus yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang peka. Dan jika engkau merasakannya, jangan takut, karena itu artinya Allah sedang menuntunmu naik level. Pertama, kehilangan yang membuka kesadaran baru. Ketika sesuatu yang engkau cintai hilang, hatimu dipaksa untuk tidak bergantung pada makhluk. Allah ingin mengingatkan, hanya Dia yang tidak pernah pergi, firman-Nya, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah At-Taghabun ayat 13. Kedua, kesepian yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Kadang engkau merasa sendirian, ditinggalkan, bahkan tak ada yang peduli. Namun, justru dalam kesepian itulah engkau mulai berbicara kepada Allah lebih lama, lebih jujur, dan lebih dalam. Kesunyian itu bukan hukuman, melainkan ruang yang Allah ciptakan agar engkau bisa mendengar suara hatimu sendiri. Ketiga, kegagalan yang mengajari kerendahan hati. Setiap kali engkau jatuh, sesungguhnya Allah sedang menundukkan egomu. Ia ingin mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hasil kekuatanmu semata, melainkan anugerah darinya. Dan ketika hatimu rendah, barulah engkau pantas menerima keberkahan yang lebih besar. Keempat, doa yang belum dijawab. Mungkin engkau sudah lama berdoa, namun belum juga terkabul. Saudaraku,
itu bukan tanda Allah menolakmu. Itu tanda Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Karena Allah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Kelima, hati yang semakin peka. Saat hidupmu berantakan, engkau jadi lebih peka terhadap hal-hal sederhana. Air mata, senyum, bahkan secangkir teh hangat terasa begitu berharga. Itu artinya hatimu sedang dibersihkan dari kesombongan dan direndahkan agar lebih mudah menerima cahayanya. Saudaraku, jika engkau menemukan tanda-tanda ini dalam hidupmu, janganlah berputus asa. Karena Allah sedang menyiapkan dirimu agar engkau mampu berjalan di jalan yang lebih tinggi, yang lebih sesuai dengan tujuan jiwamu. Saudaraku, jika engkau merasa hidupmu berantakan, ingatlah bahwa para sahabat Rasulullah pun pernah menjalani jalan yang penuh luka. Namun justru dari ujian itulah mereka ditempa, hingga Allah angkat derajat mereka. Bilal bin Rabah, budak hitam yang disiksa dengan batu besar di padang pasir hanya karena mengucapkan Ahad, 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 Ahad. Tubuhnya lemah, kulitnya terbakar, tapi hatinya teguh. Dari kehancuran hidup sebagai budak, Allah mengangkatnya menjadi muazin pertama dalam Islam. Suara yang memanggil manusia menuju cahaya. Khabbab bin Al-Arat, seorang sahabat yang dulunya juga budak, disiksa dengan bara api. Punggungnya ditempelkan besi panas hingga kulitnya melepuh. Namun kesabarannya menjadikannya salah satu sahabat yang paling kokoh imannya. Ia naik level dari budak hina menjadi salah satu pejuang yang disegani. Umar bin Khattab, dulu ia terkenal keras, bahkan sempat berangkat hendak membunuh Rasulullah. Namun setelah hatinya tersentuh kalam Allah dari surah Taha, seluruh hidupnya berubah. Dari seorang yang berantakan dalam amarah dan kejahilan, Allah angkat menjadi khalifah yang adil, pemimpin yang ditakuti musuh, namun dicintai umat. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar yang dipenjara dan dicambuk karena menolak mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tubuhnya remuk, tapi keyakinannya tetap tegak. Dari ujian itu, Allah mengangkatnya sebagai salah satu imam mazhab yang ilmunya kita warisi hingga kini. Saudaraku, mereka semua pernah hancur secara lahiriah. Mereka miskin, disiksa, dipenjara, bahkan dihina. Namun Allah jadikan kehancuran itu sebagai jalan naik level. Dan kelak, nama-nama mereka dikenang bukan karena kekayaan atau kedudukan, melainkan karena kesabaran dan keteguhan hati. Begitulah jalan orang-orang yang terpilih. Hidup yang berantakan hanyalah fase menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Saudaraku, ketika hidupmu terasa hancur, ada dua jalan yang bisa kau pilih. Jalan putus asa atau jalan naik level. Semua tergantung bagaimana engkau merespons ujian itu. Inilah beberapa cara yang diajarkan oleh iman agar kehancuran hidupmu benar-benar menjadi tangga naik level. Pertama, sabar dan rida dengan takdir Allah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah yang berlebihan, sambil terus percaya bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Rida adalah menerima takdir, meski pahit, dengan keyakinan bahwa ada kebaikan di baliknya. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, banyak berdoa dan memohon pertolongan. Ketika semua pintu dunia tertutup, jangan lupa masih ada satu pintu yang selalu terbuka, pintu Allah. Jangan lelah mengangkat tanganmu. Jangan malu menangis dalam sujudmu, karena doa adalah senjata orang beriman, penghubung langsung antara jiwa yang rapuh dengan Tuhan yang Maha Kuat. Ketiga, perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Saudaraku, dalam keadaan berantakan, hatimu membutuhkan cahaya, dan cahaya itu ada dalam Al-Quran. Bacalah meski hanya beberapa ayat. Dengarkan meski hanya sebentar. Renungkan maknanya, karena di dalamnya ada ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd
ayat 28. Keempat, cari lingkungan yang saleh. Jangan biarkan dirimu sendirian saat rapuh. Dekatilah majelis ilmu, lingkaran doa, atau sahabat-sahabat yang menuntunmu pada kebaikan. Karena lingkungan adalah cermin. Bila engkau dekat dengan orang-orang yang baik, Allah akan kuatkan langkahmu untuk tetap tegar di jalannya. 5. Ambil hikmah dan belajar dari ujian. Setiap kegagalan adalah guru. Setiap luka membawa pesan. Jangan hanya meratapi, tapi tanyakan pada dirimu, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Dengan begitu, luka tidak sia-sia. Karena darinya engkau tumbuh menjadi lebih matang dan lebih dekat dengan Allah. Saudaraku, inilah jalan naik level yang sesungguhnya. Sabar, doa, Quran, sahabat saleh, dan hikmah. Jika engkau menjalaninya, maka berantaknya hidupmu bukanlah kehancuran, melainkan awal dari kebangkitanmu. Saudaraku, hidup yang berantakan bukanlah akhir. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu sesuatu, bahwa engkau sedang dipersiapkan, dibentuk, dan ditempa agar bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ingatlah, tidak ada malam yang abadi. Setiap gelap selalu diiringi fajar, dan setiap luka akan membawa obatnya sendiri. Allah berjanji, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. QS Al-Insyirah 6. Maka jangan menyerah, bangun kembali hatimu dengan doa, kuatkan jiwamu dengan sabar, luruskan langkahmu dengan Quran, dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah salah memilihmu untuk melalui ujian ini. Karena engkau bukan jiwa yang biasa, engkau adalah jiwa yang sedang ditempa agar siap menerima cahayanya. Dan kelak, engkau akan menoleh ke belakang, tersenyum, dan berkata, "Ya Allah, kini aku mengerti, ternyata semua kehancuran itu hanyalah jalan untuk sampai padamu." Saudaraku, jika naskah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk mendukung perjalanan kita bersama. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini kepada saudari-saudara lain yang mungkin sedang rapuh, agar semakin banyak jiwa yang tersadar bahwa dalam kehancuran ada hikmah, dan dalam luka ada cahaya.